Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberi kesempatan melanjutkan kajian kitab Ajurumiyah karangan Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala. Dan kita kemarin masih dalam pembahasan terkait tentang al-mansubat. Al-mansubat sendiri adalah jamak dari mansub yang artinya kata benda yang berada dalam kondisi nasab. Begitu ya. Nah, melanjutkan pembahasan tentang mansubat, maka semua yang kita sebutkan kali ini pasti akan berada dalam kondisi nasab. Kalau yang mengecek di rekaman video di YouTube, akan dilihat al-mansubat ada 3 bagian. Kita letakkan ada 3 buah video berbeda. Mansubat bagian pertama, mansubat bagian kedua, mansubat bagian ketiga. Jadi tinggal dicek di situ saja apa saja kata yang berada dalam kondisi nasab di dalam bahasa Arab. Baik, seperti biasa kita akan memulai pembahasan kali ini dengan membacakan perkataan sang pengarang. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 materi. Bismillah, qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, babula. Bab tentang huruf la. La apa di sini nanti kita bahas ya. Qala i'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwinin idza basyaratin nakirah. Ketahuilah bahwasanya la, kata la dalam bahasa Arab memberikan hukum nasab kepada nakirah. Nakirah masih ingat ya? Kata yang tidak ditujukan kepada sesuatu yang tertentu. Berbeda dengan makrifah, kata yang ditujukan kepada sesuatu yang tertentu. Maka dia menasabkan nakirah bi ghairi tanwin, tanpa tanwin. Nasabnya tanpa tanwin. Idza basyaratin nakirah, apabila la tadi bertemu langsung dengan nakirah. Basyara itu bertemu langsung. Walam tatakarrar la, dan huruf la di sini tidak terulang lebih dari 1 kali. Itu syaratnya ya. Nanti akan saya jelaskan sekali lagi dengan penjelasan yang mungkin semoga lebih mudah. Di sini kita harus membiasakan diri membaca teks-teks ulama terdahulu karena mereka punya metodenya masing-masing. Jadi dengan mengetahui cara beliau menjelaskan, maka kita juga bisa mengetahui metode para ulama lain dalam mengarang di masa itu. Ini penting ya. Jangan hanya fokus dengan buku-buku yang ada sekarang, tapi buku-buku zaman dulu itu punya model-model yang perlu untuk diungkap. Jadi itu kalau nanti di istilah para ulama disebut dengan fakul ibarat. Fakul ibarat itu kata-kata atau kalimatnya dibuka. Dibuka maksudnya apa sih dari pengarang di sini? Kenapa memilih kata ini daripada kata yang lain? Kata ini memberikan faedah mutlak atau takyid. Nah, kayak gitu ya, itu panjang kalau kita jelaskan. Jadi intinya adalah biasakan membaca kitab-kitab para ulama terdahulu, terutama yang berbahasa Arab apabila bisa. Nahwu, contohnya kata beliau, la rajula fid dari. Tidak ada satu orang pun laki-laki di dalam rumah atau bangunan. Fa illam tubashirha, apabila la di sini tidak menyentuh langsung kata nakirah yang datang setelahnya, alias berarti ada sesuatu yang memisah antara la dengan nakirahnya. Maka hukumnya apa? Wajabar raf'u wa wajaba takraru la. Wajib rafa. Apa yang rafa? Kata yang dikenai la tadi wajib rafa, dan wajib la-nya diulang. Harus diulang. Nahwu la fid dari rajulun walam ra'atun. Tidaklah di dalam ruangan atau rumah atau bangunan seorang lelaki
dan tidak pula seorang perempuan. Gitu ya. Ini penting sekali membahas masalah ini, sehingga nanti ini akan memberikan dampak keumuman lafadz. Dan itu dipelajari di kitab apa? Di ilmu usul fikih. Nah, keumuman lafadz ini penting karena akan berpengaruh pada banyak hukum syariat. Kalau tidak paham lafadz umum dan lafadz khusus, maka menerjemahkannya mungkin saja benar, tapi prakteknya dalam menistimbatkan hukum atau menyimpulkan hukum-hukum syariat bisa salah. Itu bahayanya ya. Terjemahnya bisa benar, tapi istimbat atau menarik hukumnya bisa salah. Karena tidak paham mana lafadz umum, mana lafadz khusus. Kapan itu umum dikhususkan, kapan khusus itu dianggap umum. Itu semua ada teori-teori penjelasannya, dan penjelasan itu berkaitan erat dengan bab ini. Ini menunjukkan pentingnya bab la di sini ya. La di sini adalah nanti kita jelaskan disebut la apa. Berikutnya beliau mengatakan dalam kondisi yang ketiga, wa in takarrarat, apabila la di sini terulang lebih dari satu, berarti ya bisa 2 kali atau lebih, jaza i'maluha wa ilgha'uha, boleh berlaku efek yang diberikan. Efek apa nanti kita bahas. Wa ilgha'uha, boleh kita hapus efeknya. Nahwu, contoh, la rajula fid dari wala mra'ata. Ini kalau ada efeknya. Dijadikan nasab semua. Wa in syi'ta qulta, kalau kamu pengen kamu juga bisa bilang la rajulun fid dari wala mra'atun. Ini kalau dihapus efeknya. Berarti bisa 2 ya, bisa nasab, bisa tidak. Baik, kita akan ulangi pembahasan ini dengan versi yang insya Allah lebih mudah karena ada bahasa Indonesianya. Namun apabila yang pengen benar-benar belajar nahu, harus terbiasa membayangkan contoh itu di dalam pikiran tanpa membutuhkan papan tulis. Syekh saya dulu, guru saya, Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi, beliau bisa dibilang adalah pakar nahu yang salah satu yang paling pakar di Yaman sekarang ya. Karya-karyanya menunjukkan bukti hal tersebut. Saya belajar langsung kepada beliau. Beliau kalau mengajar nahu sama sekali nggak pakai papan tulis. Sama sekali nggak pakai papan tulis. Bukan anti. Maksudnya memang benar-benar nggak pakai papan tulis. Dan kajiannya direkam hanya versi suara, nggak ada versi video. Tapi muridnya yang ngambil ilmu luar biasa, banyak sekali dari seluruh Yaman, atau pokoknya semuanya banyak orang mengambil ilmu di sana dari beliau dalam bab nahwu. Keajaiban beliau itu yaitu kalau beliau menjelaskan, muridnya dilatih untuk menciptakan papan tulis di dalam pikirannya. Nah itu kalau sudah bisa sampai seperti itu, maka insya Allah berarti sudah punya kecerdasan ilmu nahwu. Bila belum nggak apa-apa, dilatih sekarang dengan melihat yang ada di layar. Kita jelaskan di sini. Jadi di sini la yang dimaksud oleh sang pengarang adalah la nafiyah lil jins. Nafiyah lil jins itu artinya menepis, menolak jenis. Ya. Jadi makna yang ditolak itu biasanya bentuk jenis dan ditepis semua bagian yang di bawah jenis tersebut. Ditolak semuanya. Contohnya tadi, misalnya, la rajula fid dari. Rajulun artinya laki-laki. Dan dia adalah jenis. Ketika jenis laki-laki ini ditolak, maka semua yang berada di bawah jenis laki-laki tertolak semua. Ya, apapun yang dia berada di bawah jenis ini, karena jenis ini paling atas. Misalnya manusia itu jenis, hewan itu jenis, gitu ya. Atau jenis yang lebih spesifik lagi. Pokoknya semua yang termasuk dari jenis ini tadi, semuanya ditolak. Tidak ada laki-laki di dalam rumah. Berarti sama sekali tidak ada laki-laki. Gitu ya. Jadi itu fungsi dari la yang dimaksud di sini. La nafiyah lil jins, itu namanya. Baik. Jadi dia fungsinya apa? Seperti yang saya tunjukkan di layar. Untuk menolak khobar dari semua bagian dari jenis yang disebut setelahnya. Jadi, kenapa dia disebut la nafiyah lil jins di sini? Punya khobar karena dia punya efek seperti efek inna.
Kita masih ingat dengan inna ya, saya tuliskan di sini misalnya innar rajula fid dari misalnya. Gini ya. Nah, efek inna itu begitu, dia itu menasobkan isim dan merofakkan khobar. Kata yang datang setelah inna jadi nasob, lalu khobarnya jadi rofa. Begitu juga dengan la. Kata yang datang setelah la, maka ada efek nasobnya. Lihat efek nasob ini berikan inna kepada ar-rajula, juga berlaku pada la. Karena dia nafiyah lil jins. Efek yang diberikan, lihat. Nah, la rajula. Jadi yang dimaksud di sini, karena itu menepis makna yang berada di bawah jenis tersebut. Dari sini pun kita tahu kenapa kalau kita bilang la ilaha, bukan la ilahu, tetapi la ilaha illallah. Jadi seperti yang syarat yang disebutkan tadi oleh Ibnu Ajurrum, harus nasab tanpa tanwin. Tidak boleh pakai tanwin. Atau dalam istilah ulama nahu disebut mabni alal fathi. Dia bukan termasuk mu'rab. Kalau mu'rab di sini dia harus pakai tanwin karena dia nggak ada alif lam. Seharusnya rojulan, gitu ya. Tetapi dia, kata para ulama, dihapus tanwinnya. Sehingga dia bukan termasuk kategori mu'rab, tetapi masuk kategori mabni, lawan dari mu'rab. Bina, lawan dari i'rab. Ya, mabni alal fathi fi mahalli nasbin. Kayak gitu ya. Untuk rincian tentang itu nanti di murajaah lagi tentang bab bina dan i'rab. Di awal-awal dulu pernah kita jelaskan bedanya antara bina dan i'rab. Bina di sini berlaku pada kata yang datang setelah la. Menjadi bina alal fathi. Bina itu apa sih? Tetap. Tetap harokatnya di atas fathah. Lihat harokatnya fathah. Dia nggak disebut nasob. Ya, tidak disebut nasob. Tapi disebut mabni alal fathi. Karena dia tidak pakai tanwin sebab dia nakiroh. Makanya di sini disebut, kata sang pengarang, tadi sang pengarang bilang, harus tubashir an nakiroh. Atau basyaratin nakiroh. Harus menempel. La di sini harus menempel khobarnya, isimnya, yaitu menempel isimnya yang berupa nakiroh. Jadi syaratnya apa? Isim dan khobar dari la nafiyah lil jins harus nakiroh. Ini pertama ya, syarat yang pertama. Syarat yang kedua harus menempel isim dengan la-nya di sini yaitu kata la. Harus nempel. Contoh, la rajula fid dari. Lihat menempel antara la dengan rajula. Tidak ada pemisah, itu maksudnya menempel. Jelas ya? Jadi syaratnya harus nakiroh, rajula di situ nakiroh dari kata rajulun. Kalau ma'rifah gimana? Ar-rajulu. Jadi kalau yang masih lupa tentang ma'rifah nakiroh, ditonton lagi kajian tentang ma'rifah nakiroh. Seperti saya bilang, nahu ini seperti puzzle. Kalau bagiannya ada yang nggak ketahuan, yang lainnya bakal nggak ketahuan juga. Harus semuanya saling melengkapi. Baik ya, jelas insya Allah. Berikutnya, apabila salah satu dari syarat yang dua tadi tidak terpenuhi, maka la di sini tidak bisa memberi efek inna. Nggak bisa. Jadi syarat ini harus dipenuhi dulu. Seperti orang zakat. Mau zakat tapi syaratnya tidak terpenuhi, ya tidak sah zakatnya. Nggak disebut zakat, tapi disebut apa? Sedekah. Gitu ya. Syarat ini harus dipenuhi dulu, baru bisa disebut la nafiyah lil jins. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, tidak bisa memberi efek inna. Begitu juga di sini. Harus disebut la lebih dari satu kali kalau syaratnya tidak terpenuhi. Baik, ini mungkin masih teori, kurang jelas mungkin, kurang detail, akan lebih jelas dengan contoh berikut ini. Jadi misalnya ya di sini, la rajula fid dari. Ini yang pertama yang disebutkan oleh pengarang apabila memberikan efek inna. Syaratnya harus bertemu. Syaratnya harus bertemu antara la dengan kata yang datang setelahnya yang menjadi isim la. Yang ini namanya khobar la.
Karena dia seperti apa? Seperti inna. Berarti butuh isim, butuh khobar. Ya, tentang inna dulu pernah kita pelajari. Jadi isim la-nya di sini adalah rajula. Harus nempel antara la dengan rajula. Kemudian syarat yang kedua adalah harus nakiroh. Nggak boleh ma'rifah. Ini kalau mau menjadi nafiyah lil jins syaratnya. Kalau nggak masuk syarat ini berarti la di situ tetap la, tetapi bukan nafiyah lil jins. Tetap bermakna tidak, tetapi tidak memberikan efek yang diberikan oleh nafiyah lil jins. Inilah detailnya bahasa Arab. Tidak semua la itu memiliki makna yang sama di dalam teks. Detail sekali ya. Makanya kalau sudah tahu begini, orang jadi lebih hati-hati dalam menafsirkan ayat Quran atau hadis. Karena takut yang dia ucapkan ternyata salah. Bisa jadi baca terjemahnya benar. Tapi ketika diterapkan dalam praktek atau hukum syariat, salah. Bisa jadi. Jadi ini perlu kehati-hatian lebih daripada kita kalau sudah tahu tentang hal seperti ini. Baik, berikutnya beliau menjelaskan dua kondisi dari la apabila dia disebutkan lebih dari satu kali. Beliau sebutkan dengan istilah takror. Apabila la di situ terulang lebih dari satu kali. 2 kali atau 3 kali dan seterusnya. Maka di sini punya dua hukum. Boleh pilih salah satu. Kemarin kita jelaskan kalau ada kata boleh, berarti bisa ambil yang mana saja ya. Karena namanya boleh. Nah, dalam nahu itu lawannya boleh itu wajib ya. Dalam nahu begitu ya. Beda dengan ilmu syariat. Jadi lawannya boleh, kalau dalam ilmu nahu itu adalah wajib. Baik. Kita lihat berikutnya di sini. La di sini, la nafiyah lil jins, punya dua hukum, boleh pilih salah satu. Pertama, dia berfungsi seperti inna. Seperti yang tadi, contoh yang pertama kita contohkan. Atau yang jenis kedua, hukum yang boleh dia ambil lagi, boleh tidak berfungsi seperti inna. Ada dua hukum ya. Ini yang disebutkan oleh pengarang tadi, oleh Ibnu Ajurrum. Hanya saja kita sebutkan dengan versi yang lebih, insya Allah lebih mendekati pendekatan modern lah, kayak gini ya. Kita lihat contohnya, la rajula fid dari wala mra'ata. Ini kalau berfungsi inna, maka isim dari la dijadikan nasab. Lihat yang warna hijau, sudah saya tandai warna hijau. La rajula. Pakai nasab ya, tetapi nasabnya tanpa tanwin. Nasab tanpa tanwin sama dengan mabni alal fathi. Kalau ada nasab, tapi nggak ada tanwinnya dan dia bukan termasuk ma'rifah, tetapi masuk nakirah seperti di sini ya misalnya. Pokoknya yang sudah paham tentang kapan pakai tanwin atau tidak dalam bahasa Arab ya, itu di bab ma'rifah dan nakirah. Biasanya ma'rifah tidak pakai tanwin, nakirah pakai tanwin. Rajul di sini seharusnya pakai tanwin, tetapi dihapus tanwinnya, dia dikategorikan bina, bukan i'rab. La rajula fid dari wala mra'ata. Dikategorikan mabni alal fathi, atau istilah pengarang tadi lebih gampang nasab tanpa tanwin. Itu aja ya. Karena memang dia sebenarnya walaupun mabni alal fathi, seharusnya, ingat, seharusnya kondisi nasab. Jadi mabni alal fathi di sini disebut istilah para ulama dalam bahasa Arab fi mahalli nasbin. Arti fi mahalli nasbin apa? Seharusnya nasab. Seharusnya nasab. Begitu juga pada kata lam ra'ata. Imra'ata di situ seharusnya nasab. Baik, insya Allah jelas untuk yang fungsinya seperti inna. Kali ini yang tidak berfungsi seperti inna, la rajulun fid dari walam ra'atun. Gitu ya. Boleh dua-duanya. Boleh pilih yang atas pakai rajula, boleh pakai yang rajulun. Hanya beda posisinya. Kalau yang di atas disebut isim la, kalau yang di bawah disebut mubtada.
Lalu secara makna apakah beda? Tidak. Semuanya sama-sama la nafiyah lil jins. Maknanya sama, hanya beda pengucapannya saja. Jelas ya, insya Allah dengan contoh ini. Adapun masih ada penasaran lain. Kalau masih ada penasaran lain dalam diri, berarti itu isyarat baik, berarti masih butuh belajar kitab yang lain. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Alhamdulillah. Berarti tidak stop di sini. Dan itulah seharusnya watak penuntut ilmu. Tidak cukup dengan yang sudah-sudah, harus terus belajar. Tidak pernah merasa cukup. Baik, kita lanjut di sini ya. Dan termasuk saya juga, saya baru beberapa hari yang lalu selesai dari Lipia, pun saya juga ikut majelis-majelis para ulama lain. Saya mengikuti majelis, insyaallah ini Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dengan ulama dari Kuwait dan lain-lain ya. Jadi terus namanya majelis ilmu itu tidak putus. Mau sudah lulus doktor, mau sudah S3, mau sudah usia udah tua, tetap lanjut belajar, tidak pernah putus. Kita lanjut di sini dengan praktek seperti biasa ya. Dengan contoh dari ayat Al-Quran. Contoh dari ayat Al-Quran kelihatan di layar ya. Mari kita cari mana la nafiyah lil jins, mana isim la dan mana khobar la. Oke, bebas. Siapa mau coba yang alif? Ana Ustaz. Silakan. Baik. Rakam awal la ilma isim la mansubun. Isim lanya yang mana? Kata Ilma. ilma. Oke, di sini ada pakai kata ilma. Terus khobarnya mana? Khobarnya lana ya. Berarti Lana. khabarnya Ini menurut salah satu madhab. Madhab yang lain bilang khobarnya mahdhuf, takdiruhu kain atau maujud atau mustaqir. Tapi nggak kita jelaskan dulu di sini. Terlalu rumit. Pokoknya kalau yang sudah pernah belajar itu ya alhamdulillah berarti tahu. Khabarnya mahdhuf, takdiruhu kain atau mustaqir atau maujud. Berarti di sini la ilma maujudun lana atau la ilma mustaqirrun lana atau la ilma. Tidak ada ilmu bagi kami atau milik kami illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Itu hakikat ilmu ya. Hanya Allah yang berhak mengajarkan. Lanjut berikutnya yang ba. Ana Ustaz. Silakan. Isim lanya muqamah. Betul, muqamah. Terus Khabarnya domir lakum ya. Oke, lakum. Atau seperti yang tadi saya sebutkan, khabar mahdhuf takdiruhu kain atau mustaqir. Baik, kain dan mustaqir artinya ada. La muqama lakum. Gitu ya. Berarti lanjut. Sekarang yang jim, siapa mau coba? Isim lanya apa? Isim lanya apa? Silakan. Isim lanya adalah fauta. Fauta. Untuk khabarnya di sini harus kita cek dengan ayat-ayat sebelumnya. Takutnya ada berkaitan dengan ayat sebelumnya, kemudian dia dijelaskan begitu. Jadi khabarnya di sini mahdzuf. Mahdzuf itu apa? Terhapus. Tetapi ditakdirkan. Ya, kenapa? Tadi apa yang takdiruhu yang mahdzuf itu takdiruhu kain atau apa? Mustaqir. Mustaqir ya. Ya, atau maujud. Terserah ya, mau pilih yang mana. Kain, mustaqir atau maujud. Cuman maujud ini jarang dipakai ya. Yang dipakai kain atau mustaqir. Artinya apa? Ada. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini, la ilma kainun lana. Tidak ada ilmu yang ada bagi Bukan kami. Mustaqir ya? Mustaqir. Mustaqir. Pakai qaf ya. Oke. Terus koreksi sedikit, dalam menyebutkan angka bukan pakai angka urutan, tetapi raqam wahid. Raqam itsnain. Pakai mudhaf ilaih, bukan ar-raqmul awal. Raqmul awal salah ya. Ini dijelaskan oleh guru kami, Dr. Budiansyah. Mungkin ada yang tahu ya, kalau dicari di YouTube. Raqam awal, Ustaz. Dokter. Raqam awal. Enggak, salah ya. Raqam wahid yang benar. Itu bagus bagi yang mau cari di YouTube Dr. Budiansyah, beliau guru kami di bidang nahwu juga. Baik, kita lanjutkan di sini. Coba dicari lagi yang mana la yang memberikan efek inna
dan yang mana yang tidak. Atau dalam istilah ilmu nahu, la al-amilah, la al-amilah itu yang memberi dampak, inna, la ghairul amilah yang tidak memberi dampak. Coba siapa mau yang alif? Silakan. Ini termasuk jenis memberi dampak atau tidak? Gampang, tinggal dilihat harokat setelah. Ar-Raqam al-Wahid Ustaz Ahmad. Ya. Coba La di sini, ya silakan. La syamsu itu berarti masuk ke yang idza kana ismu ma'rifah tapi dia bisa rofa ya. Jadi kan Apa ini? ada tikror, berarti la syamsu yang syamsunya itu. Jadi tidak berlaku yang Tidak. syams, Oke, tidak. yang tidak berlaku yang Oke. hukumnya. Di sini Jadi kelihatan syamsu. langsung sebenarnya dari harokatnya. Kalau pakai nasab, maka dia langsung amilah. Kalau tidak, berarti dia tidak. Tidak. Berarti di sini tidak ya, tidak memberikan dampak. Yang Mbak Yusuf di sini, Pak Yusuf Supriyadi. Iya, dia amilah. Amilah, berarti dia memberi dampak nasab. Inna Nasab. la ikroha. La ikroha. Lanjut yang jim. Siapa mau coba? Ibu Tati. Yang jim. Boleh. La fiha. Ghaulun. La fiha ghaulun. Ini apa? Langsung ya Ustaz. Ini tidak langsung. Di sini isimnya ghaulun. Iya. Oh. Mubtada'nya ghaulun ya. Karena yang ditolak Pasil, maknanya bukan fiha tetapi ghaulun. Ini nanti Ustaz. kalau udah terbiasa di mubtada khobar pasti ngerti bahwa ghaulun di sini mubtada'nya tapi dimundurkan. Karena yang ditolak maknanya ghaulun. Ya. Ustadz itu tadi kan yang nggak langsung tadi kan rofa ya. Terus tapi tidak harus tidak tanwin ya. Kan yang nasab tidak boleh tanwin. Nah, yang rofa boleh tanwin berarti. Iya, kembali ke asal. Kalau kembali ke asal. Kalau harusnya pakai tanwin, Kalau enggak. Seperti la syamsu, dia enggak bisa pakai tanwin karena makrifah. Kalau ghaulun, dia nakirah. Kembali ke hukum asal dia. Harusnya pakai tanwin atau tidak. Gitu Jadi ya. kalau rofa meskipun dia diikuti la tadi, kembali dan tidak harus hilangi tanwinnya. Tetap kembali ke asal gitu. Oh iya. Paham Ustaz. Oke, seperti yang bagi yang peserta ketika mendengar percakapan nahu begini harus sambil membayangkan, seperti saya bilang harus membuat papan tulis di dalam kepala. Kalau mau terlatih, itu pakai metode guru kami Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi. Tapi kitabnya banyak dicetak di Indonesia beliau. Baik, Ustaz, ini Afwan Ustaz. Ya. Yang idza kana ismun munfasil, yang untuk isim yang munfasil yang jim itu berarti sepertinya Yang kalau ini? banyak itu berarti si ghaulun berarti dia harus selalu nakirah Ustaz, ya, nggak bisa ma'rifah ya? Iya, Alif karena lam mubtada muakhir harus. Di situ mubtada muakhir emang begitu ya. Jadi kembali ke masalah mubtada dan khobar. Kapan mubtada boleh ditaruh belakang, kapan ditaruh depan. Itu dipelajari lebih tingkat lanjut nanti insya Allah. Gitu ya. Intinya modelnya kayak gitu dulu. Bahwa ghaulun di sini adalah mubtadanya alias isim la. Di dalamnya tidak ada ghaul ini kalau nggak salah artinya itu ya. Mabuk ya. Mabuk. Tidak ada sifat mabuk atau kondisi mabuk. Maksudnya di dalam surga itu tidak ada, atau di dalam minuman yang di surga itu tidak ada hal yang memabukkan. Itu kekhususan. Ini diserap kepada bahasa yang kemudian dikenal dengan alkohol. Dari kata ini saya neliti tentang ini saya neliti tentang ini khusus. Ghaul itu kemudian diserap menjadi al-ghaul kemudian jadi alkohol. Karena penemuan dulu di masa lalu, orang-orang Islam memimpin di bidang kimia. Baik, kita nggak bahas itu. Kita lanjut. Ustadz, belum lanjut Ustadz. Ya. Itu berarti kalimatnya itu nggak harus ada fiilnya ya Ustadz? Kok isim semua nggak apa-apa gitu? Iya, karena kan inna. Seperti inna. Masuk kepada mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar itu apa? Kalimat ismiyah, bukan kalimat fi'liyah. Ya, seperti inna. Tadi seperti kita sebut ya, la di sini efeknya adalah sama dengan inna. Efek yang diberikan la, nafiyah lil jins, seperti efek inna. Alias dia memasuki mubtada dan khobar. Rajulun fiddari. Mubtadanya rajulun, fiddari khobar.
Ketika dimasuki la rajula fid dari. Gitu ya. Jelas? Tadi Insyaallah. berarti pas di i'rab itu la mahalla laha minal i'rab ya Tat ya. Kalau yang mana? rajulun. Enggak, fi mahalli nasbin. Kalau yang Yang tadi rajulun, yang marfu yang tadi, rajulun yang mubtada isim marfu. ina, yang ngatan sibul isma wa tarful khabar berarti kan. Kalau rajulun, Ya, kalau rajulun afwan, maka Ustaz. Yang mubtada atasnya tadi. ini. Mubtada rafa. Nggak pakai fi mahali rafi, nggak Enggak. pakai fi mahali nasbin. Enggak. Gitu enggak? Kan la rajulun. Rajulun mubtada marfu Jadi wa mubtada aja alamatu biasa raf'ihi. gitu. Bukannya Tetap biasa. Dhahirah biasa gitu Biasa. aja. Jadi di sini seperti yang kita sebut, la yang di atas berfungsi seperti inna, yang di bawah tidak berfungsi seperti inna. Dalam istilah yang di bawah disebut mulghah, yang di atas disebut amilah. Itu dulu ya. Cuman saya nggak terlalu detail. Jadi yang barusan dibahas mungkin peserta sebagian tidak paham. Jadi ini namanya, kalau yang saya petak-petakkan begini seperti di layar, kan ada tabel-tabel begini ya. Itu namanya i'rab. I'rab di sini bukan yang dimaksud i'rab lawan versus bina, enggak. I'rab di sini mendeteksi dia posisinya sebagai apa dalam kalimat. Dan itu adalah inti dari pelajaran nahwu. Dari awal kita tidak pernah membahas itu karena memang khawatir akan belum siap. Jadi mending kita tuntaskan semua dulu. Kalau sudah semua, insya Allah besok waktu khataman kita bahas bagaimana cara menentukan dia i'rabnya apa. Gitu ya. Jadi di sini kalau kita bahas maka i'rabnya la di sini adalah nafiyah lil jins, rajula isim la, fi adalah huruf jar, ad-dari isim majrur, wa di situ sebagai ataf, la di situ amilah atau nafiyah lil jins, imra'ah sebagai isim la. Ini namanya i'rab singkat. Nah, ini diterapkan di banyak kitab-kitab tafsir. Baik, kita nggak usah terlalu mendetail dulu ya. Yang penting paham dulu dengan contoh yang saya berikan di layar. Berarti kita pelajari tadi ada 3 kondisi yang disebut pengarang. Kondisi pertama apabila la di sini wajib menasobkan isim la. Wajib hukumnya. Yang kondisinya begini dengan syarat yang barusan kita sebut. Ada 2 syaratnya. Kemudian kondisi kedua, kata sang pengarang, punya 2 jenis hukum, boleh pilih salah satu. Boleh berfungsi seperti inna, boleh tidak berfungsi seperti inna. Gitu ya. Jadi seperti persis dengan penjelasan pengarang, ada 3 kondisi. Ya, seperti biasa kita berusaha tidak keluar dari penjelasan pengarang dulu. Nanti kalau sudah selesai baru kita bahas yang lain. Baik, kita lanjut di sini ya. Materi yang kedua dari pertemuan kali ini, insya Allah mudah banget di sini ya. Kita bacakan dulu, semua fokus dengan yang ada di layar atau di buku masing-masing. Qala al-muallif rahimahullah, babul munada. Bab tentang munada. Apa arti munada? Munada artinya adalah sesuatu atau seseorang yang dipanggil. Kadang bukan seseorang, bisa banyak. Pokoknya yang dipanggil. Gitu ya, karena dari kata nada yunadi, artinya memanggil. Jelas ya, insya Allah. Al-munada, khamsatu anwa'. Munada ada 5 jenisnya. Al-mufradul alamu, jenis pertama. Wan nakiratul maqsudatu, jenis kedua. Wan nakiratu ghairul maqsudati, jenis ketiga. Wal mudhafu, jenis keempat. Wal musyabbahu bil mudhafi, dalam riwayat yang lain wasyabihu bil mudhaf. Itu dalam sebagian manuskrip. Baik. Fa'ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu, adapun 2 jenis yang pertama, fayubnayani 'ala dhamm, maka bina, bukan i'rab ya, bukan rafa, bukan nasab, bukan khafad, bukan jazm. Tetapi bina. Bina itu adalah lawan dari i'rab. Maka dibinakan, dibangun atau ditetapkan, tidak dirubah-rubah di atas harokat dhammah. Fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwinin, tanpa harokat tanwin, tanpa tambahan tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin adalah nun sukun yang diucapkan tetapi tidak dituliskan. Itu definisi tanwin. Tanwin pun ada beberapa jenisnya, tidak kita bahas sekarang ya. Tanwin definisinya apa? Nun sukun yang diucapkan tetapi tidak ditulis sebagai nun persis dengan sukun gitu, enggak.
Itu definisi dari tanwin. Nahwu ya Zaidu wa ya rajulu. Lihat di situ dijadikan tetap di atas harokat akhir dhammah tanpa tanwin. Keluar dari kaidah asal. Seharusnya Zaidun atau rajulun malah menjadi ya Zaidu dan ya rajulu. Kemudian beliau mengatakan wasalasatul baqiyatu, dan 3 jenis sisanya, karena tadi ada 5 jenis, diambil 2 sisa 3. Mansubatun la ghairu, hukumnya nasab, tidak ada hukum yang lain setelahnya, alias cuman 1, sehingga disebut dengan istilah wajib nasab. Gitu ya. Kita akan jelaskan di sini dengan versi bahasa Indonesia supaya mudah dipahami bagi semuanya. Ya, ini adalah yang saya tampilkan di layar adalah terjemahan dari ucapan pengarang tadi. Munada ada 5 jenis ya. Jadi munada ini sesuatu yang dipanggil. Panggilan dalam bahasa Arab biasanya paling sering menggunakan kata ya. Nanti emang ada yang lain selain dengan menggunakan ya, tapi nggak kita bahas dulu ya. Kita fokus dengan memanggil menggunakan kata ya. Ya Allah, ya Rabb, atau ya Rasulullah, atau ya Zaid, atau ya Rajul, atau ya yang lain banyak. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan seterusnya. Jelas ya, di sini ya artinya adalah wahai. Biasanya ya. Atau hai. Ini namanya alat untuk memanggil. Yang dipanggil, kata yang datang setelah ya, itu disebut munada. Kita perjelas di sini berikut ini ya. Pertama, munada terbagi dijadikan 2 kelompok di atas 5 jenis. Ingat, jenisnya ada 5, tapi kelompoknya ada 2. 5 jenis ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, mabni di atas dhammah. Mabni itu artinya tetap, bukan mu'rab ya. Sehingga dia tidak bisa dirubah-rubah. Berbeda dengan yang mu'rab itu bisa berubah-ubah. Mabni ini selalu tetap. Ingat penjelasan tentang bina dan i'rab di awal-awal episode, ditonton ulang bila lupa. Mabni di atas dhammah berarti kondisi terakhirnya harus dhammah. Ini apabila 2 jenis berikut ini. Apa itu? Pertama kata pengarang, al-alamul mufrad. Al-alamul mufrad artinya adalah nama yang tunggal. Tunggal di sini yang dimaksud bukan harus 1 orang. Tunggal di sini bukan jumlah. Hati-hati ya. Bukan jumlah tunggal, tetapi yang dimaksud tunggal di sini adalah apabila hanya sendirian penyebutannya. Hanya satu kata. Satu kata di sini apa maksudnya? Bukan mudhaf, bukan juga mirip dengan mudhaf. Karena yang mudhaf ada di bawah sini, jenis yang berikutnya nanti. Gitu ya. Jadi dia adalah jenis yang bukan mudhaf, sendirian. Contohnya, ya Zaidu. Ya Zaidu, perhatikan baik-baik, di ujungnya menggunakan mabni ala dhamm, tetap di atas harokat dhammah. Dan ini disebut dengan munada. Sesuatu yang dipanggil. Wahai Zaid, berarti si pembicara sedang memanggil Zaid. Jelas ya di sini? Ya Zaidu. Atau dengan contoh yang lain, kita memanggil Khalid, ya Khalidu. Ya Muhammadu. Ya Aisyatu. Ya Fatimatu. Ya dan seterusnya. Jelas ya? Dan ini harus yang nama Arab nanti. Loh, nama saya kan gini. Nggak usah dibahas. Kalau nama bukan Arab itu pembahasannya lain. Kita sekarang membahas nama-nama orang Arab. Baik. Berikutnya. An-nakiratul maqsudah ini juga mengambil hukum yang pertama, yaitu mabni di atas dhammah. Mabni ala dhammi. An-nakirah, nakirah artinya kata nakirah alias kata yang tidak ditentukan siapa yang dimaksud. Tetapi di sini dia nakirah maksudah. Si pembicara ternyata memaksudkan sesuatu menggunakan lafadz yang tidak tertuju pada satu orang. Tapi jadi istilahnya gini, lafadznya itu nakirah. Nakirah itu artinya tidak tertuju kepada sesuatu tertentu, umum.
Seperti bilang laki-laki. Laki-laki itu nakirah. Nggak ketahuan siapa yang dimaksud kalau bilang rojulun. Rojulun itu kan nakirah. Jadi di sini secara lafadz nakirah, tetapi maksud hati dari pembicara adalah orang tertentu atau sesuatu tertentu. Contoh, dia bilang, ya rojulu, wahai laki-laki. Rojulu di sini nakirah. Karena tidak ada alif lamnya ya. Rojulu. Dan dia munada, tetapi dia maksudah. Berarti si pembicara sedang menunjukkan kepada laki-laki tertentu. Ya rojul. Dia nggak bilang semua laki-laki yang dia maksud, tapi dia benar-benar ingin kepada orang yang di hadapannya misalnya, atau orang yang tertentu. Ini mirip dengan hadis Rasul SAW, ya gulam sammillah, ya gulamu sammillah. Rasul memanggil anak laki-laki dan pakai nakirah. Nakirah seharusnya umum, semua anak laki-laki. Tetapi karena di sini dijadikan nakirah maksudah, tertuju kepada satu orang, Rasul di situ menuju kepada satu anak itu tadi. Ya gulamu sammillaha. Bacalah bismillah. Jadi di situ berarti apa? Mabni ala dhammi. Kondisi akhirnya bina di atas dhammah. Dua kata ini ya, alam mufrad dan nakirah maksudah. Pakai dhammah begini. Bagi yang pusing mungkin, wah ternyata pusing banget ya. Udah fokus dengan contohnya aja. Kalau nama sendirian, pakai dhammah akhirnya. Kalau nakirah maksudah, pakai dhammah akhirnya. Gitu aja. Dan dhammahnya tadi seperti kata pengarang apa? Tidak boleh pakai tanwin. Ingat ya, dhammahnya tidak boleh pakai tanwin. Nakirah itu biasanya ciri-cirinya pakai tanwin kan? Kita tahu. Rajulun, imra'atun, kitabun, qalamun, itu nakirah. Ketika dijadikan munada, maka dia dihapus tanwinnya dan dijadikan harokat akhirnya dhammah. Ya Zaidu, ya Muhammadu, ya imra'atu, ya gulamu, ya amatu, ya abdu, dan lain-lain. Berikut, kita lihat yang mansub. Yang kedua, kelompok kedua dari munada adalah harus mansub atau nasab. Ini hukumnya wajib. Kalau wajib gimana? Kalau nggak pakai gini berarti salah. Kita lihat contohnya. Nakirah ghairu maksudah. Lawan dari yang tadi. Kalau tadi namanya nakirah maksudah, dimaksud kepada hal tertentu. Maksudah itu artinya gitu ya. Si pemanggil ini punya niat. Manggil si A, si B, si C. Kayak gitu ya. Nah, kalau ghairul maksudah, maka dia umum. Seperti biasanya yang paling sering dipakai apa? Penceramah atau pengkhotbah. Pas dia ceramah, wahai laki-laki, wahai manusia, wahai, misalnya dia manggil dengan nakirah, ya rajulan, berarti berlaku kepada semua laki-laki. Tidak tertuju kepada orang tertentu. Namanya penceramah ya. Dia manggilnya umum karena nasihatnya buat umum. Nggak mungkin dong dia maksudkan kepada orang si A, si B saja, kasihan. Jadi di situ tertuju kepada umum. Jelas ya? Jadi ya rajulan pakai nasab. Ya rajulan. Baik, yang izin live tadi silahkan. Ya, itu bagus ya kalau majelis ilmu begini dianggap seperti majelis biasa, seperti offline. Kalau mau keluar kan biasa izin dulu atau angkat tangan kepada pematerinya. Izin mau keluar. Nggak apa-apa, bagus. Adab majelisnya dijaga. Kita lanjut di sini. Ya rajulan, maka dia pakai nasab. Apa bedanya antara yang ya rajulu dan ya rajulan? Nah, disinilah bedanya. Ya rajulu, di sini dia sedang memaksudkan kepada orang tertentu. Dan dia nggak tahu namanya. Tapi dia maksudnya si laki-laki itu. Ya rajulu. Tetapi kalau umum, dia nggak maksud siapapun. Dia bilang, ya rajulan. Wahai laki-laki. Terserah siapa saja. Kita contohkan dengan kata perintah misalnya. Ya rajulu iqra'il Qur'ana. Wahai laki-laki, dimaksud pada orang tertentu, bacakan Quran. Bacalah Al-Quran. Berarti dia sedang
mau dari si A yang dia maksud membaca Al-Quran. Kalau ada laki-laki lain melakukan, dia nggak mau. Dia maunya dari si laki-laki tadi. Maka menggunakan ya rajulu. Tetapi kalau ya rajulan, iqra'il Quran, siapapun dari yang membaca Quran, maka dia termasuk dalam khitab ini. Alias kalau ada siapapun yang baca Al-Quran, sudah menjawab dari perintah ini. Itu bedanya ya. Berarti kalau ya rajulu itu khusus satu orang, kalau ya rajulan itu umum, siapapun boleh melakukannya atau memenuhi panggilannya. Karena ini adalah panggilan. Jelas ya? Semoga jelas dengan yang saya sampaikan barusan. Berikutnya yang dua jenis yang lain yang harus nasab atau wajib nasab, ada dua jenis, yaitu mudhaf dan syabih bil mudhaf. Mudhaf artinya bersandar. Ini dipelajari di bab tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Dulu pernah saya bilang bahwa ini sebenarnya di awal-awal belajar kitab bahasa Arab pasti sudah dipelajari waktu awal-awal pemula tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Cuman bila ada yang belum pernah belajar tentang ini, insya Allah kita jelaskan besok di materi tentang makhfudat, tentang kata-kata yang terkena efek jar atau kasroh atau khafd. Mudhaf dan mudhaf yang mirip dengan mudhaf, maka dia juga wajib nasab. Contohnya apa? Misal ada orang bilang, ya ahlal kitabi, dan ini banyak di Al-Quran ya. Ya ahla, pakai nasab. Jangan bilang ya ahlul kitabi, tapi bilangnya ya ahlal kitabi. Contoh lain bilangnya ya abdallahi. Kata abdun bersandar kepada Allah, maka di situ harakatnya ya abda. Jangan bilang ya Abdullah. Bilangnya apa? Ya abdallahi. Ya abdarrahmani. Pakai nasab, bukan pakai rafa. Gitu ya. Ya abdallahi, ya abdarrahmani, dan seterusnya. Jelas di sini. Jadi kalau mudhaf kepada kata yang datang setelahnya, maka dia pakai nasab ketika dipanggil. Paham insya Allah ya? Berarti kalau kita memanggil orang, ada dua versi. Kalau namanya bukan mudhaf, pakai ya Zaidu, ya Khalidu, ya Muhammadu. Tapi kalau namanya ada kata yang ngikut di belakangnya, kayak mudhaf ini ya, bersandar kepada kata yang lain, maka jadi nasab. Ya Abdallahi, ya Abdarrahmani, ya Saifal Anami, ya Saifallahi, atau dan seterusnya. Jelas insya Allah. Kita lanjut yang syabih bil mudhaf. Tunggu satu kali lagi ya, biar nyambung ini. Karena mudhaf dengan syabih bil mudhaf ini mirip. Mirip dengan mudhaf maksudnya apa? Kata para ulama, yaitu apabila dia itu mirip dari segi maknanya, tetapi lafadznya bukan mudhaf ilaih. Alias, dia nggak bisa datang sendirian, harus dilengkapi dengan kata yang lain. Dan ini dibahas lebih detail nanti di materi-materi nahwu berikutnya. Hanya saja sekarang kita contohkan dengan satu contoh ini supaya jelas. Contohnya, ya tali'an al-jabalah. Tali'an artinya pendaki ya, orang yang naik. Al-jabalah gunung. Ini kalau syabih bil mudhaf, ya tali'an al-jabalah. Kalau mudhaf bacanya ya tali'al jabali. Paham bedanya sekarang antara dua ini? Kalau yang syabih bil mudhaf ya tali'al jabali, tapi kalau yang mudhaf ya tali'al jabali, tetapi kalau yang syabih bil mudhaf, di sini efek mudhaf atau mudhaf ilaih tidak ada. Ini agak sulit ya bagi yang belum kenal mudhaf ilaih. Di sini mudhaf ilaih itu harus pakai kasroh kan? Tetapi ya tali'an al-jabala tidak pakai kasroh, tetapi dia pakai fathah. Kenapa? Karena dia adalah maf'ul bihi. Dari mana maf'ul bihinya? Karena tali'an di situ sebagai pelaku. Pelaku yang memberikan dampak fi'il. Nah, itu belum dipelajari ya, Bang. Intinya yang penting paham dulu ada yang namanya syabih bil mudhaf. Ingin tahu lebih rinci kapan? Nanti pelajari di kitab-kitab yang lebih tebal. Belum bisa dirinci sekarang karena berkaitan dengan banyak hal. Termasuk diantaranya isim fa'il yang ya'malu amal al-fi'il. Terus al-jabala di sini maf'ul bihi karena dia kena dampak fi'il dari isim fa'il. Nah, itu belum dipelajari semuanya di Ajrumiyah.
Yang penting kita tahu bedanya dulu. Kalau mudhaf seperti yang ya ahlal kitabi, kalau mirip dengan mudhaf ya tali'an al-jabala. Jelas ya? Baik, silakan yang sudah waktunya berbuka untuk berbuka. Ada yang pertanyaan dari Pak Yusuf Supriyadi. Kalau ya Bani Adam, itu apakah termasuk mudhaf? Mudhaf ilaih, tanda nasabnya apa? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Ya Bani Adam. Sama Bani Israel, Ustaz. Tadi juga mau Ya jadi Bani pertanyaan. Israel. Nah, Bagus ya. tadi pertanyaan Jadi, anak. oke, bagus. Itu nasab. Apa bentuk nasabnya? Muqaddara ya. Dihapusnya huruf nun. Jadi kata bani itu dari mana asalnya? Nah, ini kalau yang ngaji Dursul Lughah nanti tahu di jilid 3 ini ada. Bani ini dari kata banuna. Banuna adalah jamak mudzakkar salim atau mulhaq dengan jamak mudzakkar mulhaq ya, cuman belum dipelajari mulhaq nih. Sulit. Nanti di Mutamimah belajar mulhaq. Intinya dia jamak mudzakkar salim, tahu ya, yang tambahannya waw dan nun di belakang. Muslimuna, mu'minuna, kafiruna, ada tambahan waw dan nun. Ini bentuk asli dari kata bani. Banuna, kemudian dia terkena efek nasab. Bagaimana kalau kena efek nasab? Muslimuna jadi muslimina. Ciri-ciri nasab dari jamak mudzakkar salim pakai iya ya. Pakai iya. Menjadi banina. Oke. Seharusnya begini ya. Ya banina. Tapi oke, ciri-ciri nasabnya, maaf tadi saya salah sedikit berarti ya. Ciri-ciri nasabnya tetap ya. Ini ciri nasab. Tanda nasabnya ini ya. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Dicek tanda nasab jamak mudzakkar salim pakai huruf ya. Dulu belajar tentang mu'rabat pernah ya. Kemudian loh, kok jadi bani? Kok bisa dari kata banina berubah jadi bani? Apa yang terjadi? Karena dia bersandar mudhaf kepada kata setelahnya. Adama. Jamak mudzakkar salim kalau bersandar kepada sesuatu, nunnya dihapus. Jadi nunnya di sini dihapus. Kenapa? Karena mudhaf. Ini asal-usul kata bani. Mungkin banyak yang baru tahu ya, karena ini asalnya dari kata banuna. Banuna menjadi banina, kemudian dimudhafkan kepada Adam menjadi bani Adam. Banuna ini jamak dari kata mufrad yang berbunyi apa? Ada yang tahu mufrad dari banuna? Sering kita baca? Ibnun. Ibnun. Sering kita nemu orang ada kata ibnun, apalagi kalau nikah kan pasti ada itu. Bin. Waktu baca akad, fulan bin fulan bin fulan. Nah, ibnun itu kan bin itu tadi. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ibnun. Ibnun artinya apa? Anak. Laki-laki satu. Banuna, anak tapi banyak. Kemudian jadi bani. Itu penjelasannya ya. Jadi banyak perubahan yang terjadi di situ sehingga menjadi kata bani. Jadi kalau ditanya ciri nasabnya apa? Ya itu tadi. Ciri nasabnya adalah tanda ya. Huruf ya, itu ciri nasabnya. Baik, insya Allah jelas ya. Mari kita lihat gambarannya sekarang. Berarti munada terbagi menjadi dua hukum. Hukum yang pertama adalah mabni di atas harokat dhammah. Pakai harokat dhammah ya, yang sini. Yang kedua pakai harokat fathah karena nasab. Ya Adamu dan ya Ghulamu. Boleh diingat contohnya aja biar gampang. Ya Adamu ya Ghulamu, ini kelompok pertama. Kelompok kedua, ya Ghafilan. Ya Ahlal Kitabi, ya Tali'an al-Jabalah. Ada dua kelompok di sini, kelompok pertama dan kelompok kedua. Insya Allah jelas penjelasannya ya. Bila ada yang masih sulit, ditonton ulang lagi saja rekamannya, karena kita memang model kajian ekspres. Semuanya dilibas habis sekarang. Dan kalau mau yang lebih detail nggak bisa di sini ya, karena saya juga nggak tahu kapan bisa ada waktu begini. Kalau yang ikut kelas Kuba yang biasa, yang reguler, ya walaupun itu berbayar, kalau yang ikut kelas biasa itu, kita metodenya nggak secepat ini. Kita pakai
teorinya dikit, prakteknya lebih banyak. Bagi yang udah ikut kelas itu pasti insya Allah tahu. Kita kursus Durusul Lughah Al-Arabiyah itu materi praktek. Karena kalau buka Durusul Lughah itu isinya latihan semua kan. Jadi latihan lagi, dan semua yang hadir itu kebagian giliran untuk membaca dan menjawab. Semuanya harus ikut di situ. Jadi memang dari segi efektivitas pasti itu lebih efektif, tapi butuh waktu yang jauh lebih lama. Kalau kita praktikkan metode itu di Ajrumiyah, ya baru hatam 2 bulan, baru selesai 60 pertemuan. Jadi ya nggak bisa. Kita pakai sistem ekspres aja dulu, karena waktunya mau kita longgarkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu biar semuanya bisa fokus beribadah. Jadi tinggalkan semua majelis-majelis dulu, sebisa mungkin fokus beribadah, banyak baca Quran, zikir, sholat, dan lain-lain. Nanti setelah selesai semuanya, alias setelah Lebaran, mulai lagi majelis bebas. Tapi biar kita fokus dengan ibadah selama 10 hari terakhir. Baik, tadi ada yang bertanya, Ridho, Ustadz Ibnun Jamaknya ada 2 ya? Betul, ada 2. Ada abna dan banun. Jadi jamak itu terkadang bukan hanya 1, tapi bisa 2. Kayak kafirun, kufar, terus Iya. kafiruna. Betul, ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim. Kadang jamak taksir bisa lebih dari 1. Baik. Dengan begitu kita insya Allah berarti tahu bahwa belajar itu masih banyak yang belum dipelajari. Tidak ada kata berhenti dalam belajar ya. Baik, silakan. Izin bertanya Ustaz, ini yang untuk alam mufrad sama yang nakiro maksudah, itu Ustaz, kan mufrad tadi kan, yang alam mufrad itu kan zaidun ya. Ya. Ustaz tadi zaidun. Betul. Kan yang penting kata Ustaz bilang tadi mufradnya di sini bukan berarti mufrad apa namanya banyaknya ini ya. Bukan jumlah. Tapi bukan jumlah. Jadi bisa bukan apa sih seperti jar majrur gitu kan. Terus sekarang seandainya seperti zaiduna gitu, bisa nggak? Zaidani kan bisa. itu kan mufrad juga kan, bukannya dari betul. Kalau misalnya kita ya? mau manggil orang-orang muslim, ya muslimuna. Muslimuna. Iya, ya muslimuna pakai rofa, pakai mabni ala dhammi seharusnya ya. Iya. Di situ mabni ala dhamm. Alamatnya berarti waw. Ya, di situ bukan mabni ala dhamm, tapi baik yang itu nanti saya cek lagi tentang cara i'rabnya. Cuma memang karena nggak kita bahas, nggak kita jelasin ya lebih detail. Intinya ya muslimuna, ya muslimuna, ya mu'minuna. Ya rijal gitu. Ya rijalu boleh. Pokoknya definisi dari mufrad adalah bukan mudhaf dan bukan mirip dengan mudhaf. Itu definisi dari jumlah mufrad. Gitu ya. Bukan dari jumlah. Bukan dari jumlah, bukan jumlah. Iya, tapi dia lebih definisinya ini. Mufrad yang dimaksud laisa mudhafan wa laisa syabihan bil mudhaf. Itu maksud dari mufrad dalam bab munada. Bukan kategori yang di bawah ini. Intinya gitu. Bukan dari kategori yang di bawahnya. Berarti bisa ya, pakai zaidani, zaiduna gitu, muslimuna berarti bisa ya. Iya, boleh. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Jadi ya muslimuna, ya mu'minuna. Kan kita baca ya ayyuhal kafirun. Gitu ya suratnya. Atau qul ya ayyuhal non muslimun, enggak kan? Pakai al kafirun kan. Oke, kita lanjut. Berikut contohnya latihan. Silakan cari mana munada dan jenisnya apa. Siapa mau coba? Nah, Ustaz. Ya, Oke, yang lain ini dulu, Auliadi. Mau coba? Coba yang lain ya, selain Ummu Syifa. Kita kasih kesempatan yang lain. Auliadi, silakan. Baca dulu, Ustaz. Ya. Kila ya Nuh bisalamin. Munadanya Nuh. Nama uhunya. Nauhu jenisnya apa? Ini jenis ya. Jenisnya. Tadi ada 5 jenis, pilih salah satu yang mana? Alamul mufrad. Alamul mufrad, betul. Yaitu nama dan mufrad. Nuh itu nama ya, maka ya Nuhu, bukan ya Nuha. Bagus. Berikutnya. Siapa mau coba? Yang lain boleh. Kalau nggak ada baru Ummu Syifa, silakan. Oke, langsung. Ardu. Ya ardu. Ardu. Oke, di sini munadanya ardu. Ya ardu.
Ya. Nah, termasuk jenis apa ini? Yang mufrad, alam mufrad. Bukan alam. Kalau alam harus nama. mana? Ardo di situ artinya bumi. Maksud ya yang Nakirah, gairu nakirah maksudah atau gairu maksudah? nakirah maksudah. Nakirah maksudah karena pakai dhammah. Bumi yang dimaksud ya. Nggak ada bumi yang lain soalnya di sini. Bumi yang dimaksud. Nakirah maksudah. Situ Allah memanggil bumi untuk menelan airnya. Ini ketika kejadian banjir Nuh ya. Lanjut yang jim. Ibu Tati boleh? Ya qaumuna. Ya qaumana. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Yang mana? Qaumana ya. Ya qaum. Adanya qaumana. Kok di sini pakai nasab? Qaumana. Apa jenisnya? Mudhaf. Mudhaf, betul. Qauma mudhaf kepada kata na, kaum kami. Kami. Oh, iya. Baik, ini sudah 1 jam, ternyata belum. Ini masih ada 2 materi lagi tapi ringkas. Gimana kita tuntasin aja sekalian ya, karena gampang kok yang ini. Kita bacakan di sini perkataan pengarang langsung aja ya. Babul maf'uli li ajlih. Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li nahwu qaulika qama Zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Maf'ul li ajli dia adalah jenis nasab, isim yang dalam kondisi nasab bermakna untuk. Nanti dikasih tambahan untuk sebelumnya ya, atau supaya atau tujuan, terserah yang mana aja. Karena dia definisinya adalah isim nasab yang disebutkan bayanan untuk menjelaskan lisababi. Menyebabkan apa? Menjelaskan apa? Sebab wuku' terjadinya al-fi'li fi'il. Sebab terjadinya fi'il dijelaskan menggunakan maf'ul li ajlih. Biasanya maf'ul li ajlih ini adalah perbuatan hati. Biasanya ya, tapi nggak selalu. Perbuatan hati alias perasaan. Biasanya karena dia fungsinya untuk. Nah, ini penting memahami ini. Karena kalau nggak paham ini nanti disangka maf'ul bihi, disangka objek padahal bukan objek. Baik, beliau memberikan contoh. Contohnya akan kita perjelas di bawah ini. Atau dengan kita jelaskan dengan versi makna yang lain yang lebih gampang. Maaf, salah pencet. Maf'ul li ajli adalah apabila dia itu bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan mengapa. Kita jelaskan dengan contoh ya. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri, qama berdiri, Zaid berdiri, ijlalan. Dalam rangka untuk menghormati. Kita nggak bahas hukum syariatnya dulu di sini ya. Kalau hukum syariatnya ini termasuk makruh ya. Termasuk hal yang terlarang bisa sampai tingkatan haram tergantung kondisinya. Karena berdiri menghormati ini dilarang oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Tapi kita nggak bahas hukum syariatnya. Jadi jangan kritik contoh. Bukan waktunya mengkritik contoh ya. Baik. Zaid berdiri untuk menghormati Amr. Zaid berdiri untuk menghormati Amr. Ijlalan di sini bukan maf'ul bihi. Bukan hal, bukan tamyiz, bukan semua yang kita sebutkan dulu. Walaupun dia nasab. Tetapi dia adalah li ajlih namanya. Maf'ul li ajlih yang dia adalah di sini. Maaf ini kok masih mabni ya. Ini salah ya. Mohon maaf. Jangan ditulis. Ini nasab ya. Itu copy paste dari sebelumnya. Nasab ya, bukan mabni. Salah tulis ini. Masih copy paste belum diedit. Nasab itu. Jadi qama Zaidun ijlalan di amrin. Ijlalan di sini adalah maf'ul li ajlih untuk menghormati. Contoh lain biar lebih jelas. Alias gini, sebelum kita jelaskan contoh lain, kan tadi kita jelaskan ini untuk menjawab mengapa. Ini adalah menjawab kata mengapa. Kalau ada orang bilang, mengapa Zaid berdiri? Kita bilang Zaid berdiri untuk menghormati Amr atau karena menghormati Amr. Karena dan untuk itu sama ya. Karena sebab itu biasanya adalah tujuan. Jadi nggak ada masalah. Sebab dengan tujuan itu satu hal yang sama. Dua keping mata uang. Kita lihat sekarang. Contoh berikutnya. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Saya qasad. Qasada itu memaksudkan. Memaksudkan apa? Menuju. Atau saya pergi kepadamu. Qasadtuka
ibtigha'a. Ibtigha'a artinya apa? Ibtigha artinya mencari, betul. Untuk mencari apa? Ma'rufika, kebaikanmu. Alias nyari untung di sini ya. Dia ada maunya gitu. Saya pergi ke kamu ada maunya kayak gitu. Saya pergi ke kamu ibtigha'a, untuk. Ingat, ada kata untuk. Mencari kebaikanmu. Berarti jelas ya di sini. Kebaikan di sini maksud apa? Ya harta, pokoknya kebaikan lah. Bisa minta makanan, bisa minta apa, terserah dia. Jadi di sini kita lihat ada dua maf'ul li ajli, ijlalan dan ibtigha'ah. Semuanya nasab. Dan banyakkan contohnya itu seperti saya bilang menggunakan perbuatan hati atau perasaan. Berikut ini saya langsung aja saya yang bacakan ya di sini ya. Dalam ayat berikut yang alif, yang mana di sini sebagai maf'ul li ajlihnya, yaitu kata hadzara. Hadzara untuk atau karena takut. Takut mati. Ya, orang-orang kafir menutup telinganya ketika mendengar sambar geledek atau petir ya. Jadi ditutup karena takut dari kematian. Begitu cintanya kepada dunia. Lanjut yang Mbak, wala taqtulu auladakum khasyata. Khasyata juga artinya takut. Karena takut. Wala la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza alladhi yunfiqu malahu ria'a. Ria'a di sini adalah maf'ul li ajlinya. Dengan tujuan untuk riya. Ingin mencari popularitas atau pencitraan zaman sekarang. Baik, berarti di sini sudah kita lihat maf'ul li ajlihnya. Nanti dipelajari lebih detail di kitab-kitab berikutnya ya. Kita langsung lanjut lagi. Bab terakhir dari materi ini, maf'ul ma'ah. Qala al-muallif babul maf'uli ma'ah, bab tentang maf'ul ma'ah yang artinya bersama. Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu nahwu qaulika ja'al amiru wal jaisha wastawal ma'u wal khashabata. Maf'ul ma'ah mirip dengan maf'ul li ajli secara tampak mata, seperti maf'ul bihi juga, seperti maf'ul mutlak juga. Mirip dengan yang lain-lain yang kita sebutkan, semuanya pakai kondisi nasab. Sama-sama isim juga. Bedanya apa? Tujuannya. Kenapa dia dipakai? Maf'ul ma'ah tujuannya untuk menjelaskan siapa yang bersamanya. Ini tujuannya. Siapa yang bersamanya, tapi diikat dengan kata ketika perbuatan tersebut dilakukan. Kita berjelas dengan contoh. Jadi dia menunjukkan kebersamaan. Ya, ada dua jenis, kata sang pengarang di sini ya. Atau beliau mengisyaratkan dengan dua jenis menggunakan dua contoh. Pertama, ada yang kondisinya harus nasab. Contohnya, istawal ma'u wal khashabata. Air naik bersama dengan tongkat. Tongkat yang dimaksud di sini bukan kayu yang tongkat yang di sini tongkat yang ditancap untuk mengukur kedalaman air, biasa digunakan di Sungai Nil untuk mengukur kapan Sungai Nil ini banjir. Disebut dengan istilah sekarang nilometer. Ini saya punya penelitian khusus tentang ini, cuman saya publish ada sebagian di Instagram Hikmapedia, di situ ada tentang nilometer. Nah, khashabata ini adalah nilometer ini tadi. Tiang kayu yang digunakan untuk mengukur ketinggian air. Kalau mencegah terjadinya banjir, pendeteksi banjir di masa itu. Nah, air di sini dia naik pelan-pelan bersamaan dengan tongkatnya. Tapi tongkatnya nggak naik, tongkatnya ini ditancap. Yang naik airnya sendirian. Berarti dia itu hanya bersama dalam kategori ya bersama-sama begini. Alias kondisinya sedang bersama tetapi hukumnya tidak bersamaan. Alias yang naik cuman air sendirian, istawa itu artinya naik ya. Istawa di sini naik, si airnya naik sendirian, tongkatnya nggak naik, tetap di tempat. Tetapi air dan tongkat ini tadi berdampingan, bersamaan. Paham ya di sini? Maka di sini harus nasab. Contohnya banyak. Misalnya kita bilang sahirtu wal qamara. Saya begadang bersama bulan. Misalnya ya. Ya bulan kan bukan termasuk misalnya ya bukan hal yang bisa begadang atau tidak. Jadi gitu. Jadi dia hanya menemani saja. Hukum begadangnya hanya berlaku kepada saya. Contohnya kayak gitu. Atau saya
qara'tul kitaba wal qamara. Saya membaca buku bersama dengan bulan. Bulannya nggak baca buku, tapi saya sendiri baca buku ditemani bulan. Gitu ya. Jadi di sini maf'ul ma'ah kondisinya nasab. Berikutnya, ada yang kedua yaitu boleh nasab, boleh rofa. Contoh, ja'al amiru wal jaisha. Ini contoh dari pengarang tadi ya. Telah datang amir. Amir tahu ya, amirul mukminin. Pemimpin. Ja'al amir, datang seorang pemimpin. Wal jaisha, bersama dengan pasukan. Jais ini pasukan. Nah, di sini ada hukum yang berlaku kepada kedua-duanya. Karena yang di sini, yang datang itu al-amir dan al-jais. Jadi yang datang itu bukan si pemimpinnya sendiri, tapi si pasukan ini juga sama juga datang bersama dia. Karena pemimpin kan biasa dikawal dengan pasukan gitu ya. Jadi di sini, hukum yang berlaku sebelum huruf waw itu juga berlaku dengan kata yang datang setelah waw. Seakan-akan bilang ja'al amiru ma'al jaisi. Datang pemimpin bersama dengan pasukan. Dalam kondisi ini maka boleh nasab, boleh rofa. Al-jaisha boleh, al-jaisu boleh. Bedanya apa? Kalau yang al-jaisha itu diistilahkan dengan istilah waw ma'iyah. Waw ma'iyah artinya bersama. Kalau yang di bawahnya waw ataf artinya dan. Berarti yang di atas diartikan pemimpin datang bersama pasukan. Yang di bawah pemimpin datang dan pasukan juga datang. Ini bedanya ya antara dua hal tersebut. Dan kondisinya di sini yang jenis kedua boleh nasab, boleh rofa. Pilih yang salah satunya. Intinya adalah maf'ul ma'ah membutuhkan wawu. Wa di sini yang bermakna kata ma'a. Ma'a dalam bahasa Arab artinya bersama, berdampingan. Jelas ya? Bagi yang kurang jelas nanti ditonton rekamannya aja, ulangi lagi, insya Allah jelas. Karena kita mau tutup ya di sini perkataan sang pengarang, wa amma khabaru kana wa akhawatuha wasmu inna wa akhawatuha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at wa kadzalika at-tawabi' faqad taqaddamat hunak. Ini saya baca beda ya harokatnya karena yang saya baca ini lebih tepat. Salah, saya yang salah ya. Saya ulangi, wa amma khabaru kana wa akhawatiha, harus akhawatiha karena mudhaf ilaih. Wasmu inna wa akhawatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at wa kadzalika at-tawabi' faqad taqaddamat hunak. Ya, jadi di sini mansubat yang sudah dibahas tidak dibahas ulang. Apa saja? Khabar kana dan saudari-saudarinya, isim inna dan saudari-saudarinya. Dulu kita bahas di bab tentang marfu'at, membahas tentang inna dan kana. Dicek di rekaman YouTube yang judulnya Mubtada dan Khobar. Di situ sudah saya bahas, ada yang kondisinya nasab. Terus juga kata beliau, ini semua sudah dibahas di bab tentang marfu'at, begitu juga pembahasan tentang tawabi'. Nanti dicek di rekaman YouTube ada yang judulnya tawabi'. Di situ sudah kita bahas semuanya, kalau nasab ikut nasab. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, sudah terlewat 13 menit lebih. Barakallahu fiik, mohon maaf bila terlalu panjang karena kita mengejar waktu supaya besok bisa hatam, terus besoknya lagi semoga bisa majelis riwayat sanad dan kalau bisa dihadiri oleh seorang syekh untuk memberikan nasihat atau tausiah. Baik, barakallahu fiik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang punya pertanyaan disimpan besok ya, enggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz.